Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 17 Februari 2023. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta seluruh pihak terkait untuk duduk bersama dalam mengidentifikasi masalah serta hambatan yang terjadi agar program food estate berjalan lebih optimal. Program real estate ini dinilai penting dalam upaya menjaga stok pangan dalam negeri. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementan mencari solusi terkait permasalahan stok pangan, karena saat ini program food estate masih belum berjalan maksimal dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Sadiah Uluputi menilai, program food estate yang saat ini berjalan masih belum maksimal dalam menjaga stok pangan. Hal itu diukur dari menipisnya stok pangan di Indonesia dalam 6 bulan terakhir, serta adanya impor pangan. Untuk itu, Sadiah Uluputi mendorong Komisi 4 bersama Kementan dan stakeholder terkait duduk bersama mengidentifikasi masalah serta hambatan yang terjadi agar program food estate berjalan lebih optimal dalam upaya menjaga stok pangan dalam negeri. Nah, sebenarnya targetnya apa sih dari food estate ini? Kalau ternyata pangan kita ataupun cadangan pangan kita harus impor gitu. Nah, salah satu target dari adanya food estate ini adalah menjaga stabilitas cadangan pangan kita di dalam negeri. Ya, swasembada pangan lah istilahnya. Karena untuk masa depan gitu kan, kita jaga pangan, jaga masa depan gitu. Tetapi di beberapa tahun terakhir ini justru trennya impor gitu. Nah, di mana kedaulatan pangan kita gitu? Padahal kita mengharapkan ada satu paradigma dalam bagaimana mengelola sumber daya alam kita dalam hal ini pangan, sudah tentunya itu dalam rangka menjaga kondisi di dalam negeri sendiri, karena memang secara global ada terjadi yang selalu disampaikan bahwa terjadi krisis pangan. Sadiah Uluputi berharap dengan terciptanya kedaulatan pangan membuat Indonesia lebih mandiri dalam pemenuhan pangan untuk kebutuhan dalam negeri. Dodi dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyayangkan adanya perbedaan data antara Kementerian Kesehatan dan BKKBN terkait angka stunting di Indonesia. DPR RI berharap dalam upaya penurunan angka stunting, pemerintah menggunakan hasil survei BKKBN yang dinilai lebih mendekati fakta. Komisi 9 DPR RI mempertanyakan terkait data stunting di Indonesia karena terdapat 2 survei dengan hasil yang berbeda yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menggunakan SSGI dan survei yang dilakukan oleh BKKBN berbasis posyandu. Komisi 9 meminta Kemenkes untuk melakukan pendekatan lebih dalam terkait penurunan stunting menggunakan hasil survei yang telah dilakukan oleh BKKBN. Anggota Komisi 9 Irma Suryani mengatakan, survei yang dilakukan dengan basis posyandu dianggap lebih mendekati fakta karena objeknya hadir dan bisa dilihat dan dicatat secara langsung. Seperti itu. Karena kalau di posyandu kan justru betul-betul orangnya hadir dan di situ bisa dicatat dan dilihat secara langsung. Nah, itulah yang kemudian menjadi pegangan bagi kepala-kepala daerah gitu. Sementara survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan justru yang jauh lebih tinggi hasilnya daripada yang disurvei melalui berbasis posyandu. Ya, maka kemudian kepala-kepala daerah banyak yang protes tentunya, banyak yang protes ya, kemudian juga tidak mempercayai survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan melalui SGGI saya lupa ya, itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi masalah dan diperdebatkan di Komisi 9. Meskipun SSGI adalah survei yang disetujui oleh WHO, Irma mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang harus mempunyai pegangan sendiri. Irma menegaskan pemerintah harus melihat fakta di lapangan sebelum menentukan kebijakan. Halim dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, DPR RI berharap pemerintah serius melakukan penanganan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan anak saat ini. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya, DPR RI berharap peningkatan pelayanan kesehatan dengan didukung anggaran maksimal dapat mewujudkan misi kesehatan masyarakat Indonesia. Kesehatan adalah kunci bagi masyarakat dalam menjalani seluruh aktivitas. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifah menyebut Kementerian Kesehatan harus memaksimalkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Nadlifah menilai, isu kesehatan anak yang saat ini mendapat sorotan publik harus dilawan dengan serius oleh pemerintah. Melalui aksi dan program-program Kementerian Kesehatan, juga politik anggaran yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Nadlifah mengatakan alokasi anggaran di Kementerian Kesehatan harus bermuara pada kesehatan masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan kesehatan, sehingga kemunculan kasus kesehatan pada anak dapat diatasi dengan maksimal melalui anggaran dan program-program kerja Kementerian Kesehatan. Nadlifah juga berpendapat, kesehatan adalah kunci bagi kehidupan masyarakat dalam menjalani seluruh aktivitas. Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan misi kesehatan masyarakat Indonesia melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung dengan anggaran yang maksimal. Regulasi, action, program, alokasi anggaran, ini penting. Alokasi anggaran itu harus benar-benar tepat sasaran. Kira-kira kebutuhannya apa, anggarannya di mana. Selama ini bukan berarti tidak tepat sasaran, tapi ada pos-pos yang krusial, pengalokasian anggarannya masih belum maksimal. Sehingga kemarin itu Kemenkes silvanya kan 9,8 triliun. Di saat kita harus bebenah soal urusan kesehatan, kita harus melaju, justru anggarannya sisa gitu. Ini kan juga sesungguhnya tragis ini, menurut saya tragis. Dan ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Panji dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pendistribusian beras mengakibatkan adanya mafia beras yang melakukan praktik pengoplosan dan pengemasan ulang beras bulog menjadi beras premium.
Praktik pengoplosan beras tersebut ditenggarai menjadi salah satu penyebab tingginya harga beras di pasaran saat ini. Komisi 6 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk menjaga jalur distribusi beras dengan sebaik mungkin, sehingga pasokan beras sampai ke konsumen dengan harga normal. Di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Amin menyayangkan lemahnya pengawasan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya praktik pengemasan ulang dan pengoplosan beras bulog menjadi beras premium yang dijual dengan harga tinggi. Seharusnya pemerintah dapat menjamin ketersediaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Amin menyampaikan harga beras yang tidak terkendali dapat berdampak pada inflasi. Oleh karena itu, Amin mendorong Bulog dan seluruh jajaran melakukan penetrasi pasar dan mengawal harga beras agar sesuai dengan ketetapan pemerintah. Saya yakin kalau pemerintah benar-benar bekerja dengan maksimal, ya pasokan ini benar-benar sampai ke konsumen dalam jumlah yang cukup gitu sesuai kebutuhan dan juga dikawal, ya harganya akan normal kembali lah. Ya, saya bukan tidak menghargai apa yang sudah dilakukan pemerintah, tapi rakyat sesungguhnya tidak memerlukan statement-statement pemerintah yang berupa alasan-alasan atau penyebab-penyebab. Rakyat nggak butuh. Yang dibutuhkan rakyat adalah barang, dalam hal ini beras, ya tersedia dengan kualitas yang baik, standar, dan juga dengan harga yang normal gitu ya, sesuai harapan masyarakat. Gitu. Ya. Sebelumnya Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan adanya mafia beras yang melakukan pengoplosan dan pengemasan ulang beras bulog menjadi beras premium yang ditengarai menjadi salah satu penyebab tingginya harga beras. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masih terkait dengan kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah guna menekan kenaikan harga beras saat ini, DPR RI menilai pentingnya validasi data akan ketersediaan stok beras yang dimiliki antara Kementerian Pertanian dengan Bulog. DPR meminta dukungan data yang valid terkait kebijakan pemerintah dalam melakukan impor beras, mengingat kebijakan tersebut belum mampu menekan kenaikan harga beras saat ini. Sejak 2 bulan lalu, harga beras sudah naik melebihi batas harga eceran tertinggi, yakni Rp9.450 untuk jenis medium. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan impor beras. Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multaza mengatakan perlu data valid ketersediaan stok beras yang dimiliki antara Kementerian Pertanian dengan Bulog. Jadi ini pertama kali kan munculnya kan perbedaan data dari Kementerian Pertanian. Yang Kementerian Pertanian datanya kan pasti prognosa. Nah, Kementerian Pertanian data prognosa panen gabahnya kalau dikonversi jadi beras itu kan surplus kemarin itu. Tetapi itu di lapangan tidak ada karena Bulog itu menggunakan data real time pada saat itu. Katanya Kementerian Pertanian surplus tetapi di lapangan tidak ada. Dan tentunya Bulog tidak bisa menyerap gabah dan beras dari petani karena harganya sudah melampaui HPP. Sehingga kalau Bulog tidak bisa menyerap beras dan gabah dari petani, pasti itu cadangan pemerintah itu kosong. Di sisi lain, Ibnu juga menyoroti beras oplosan yang beredar di masyarakat, yaitu beras subsidi yang dicampur dengan kualitas lainnya untuk mendapat laba lebih besar. Menurutnya perlu ada sinergitas Bulog dengan Satgas Pangan, serta TNI Polri dalam menindak oknum pengoplos beras di pasaran. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan kesehatan hingga Februari 2023. Meski kasus penularan virus COVID-19 mulai melandai, Badan Kesehatan Dunia atau WHO masih belum mencabut status pandemi COVID-19. Ya, selain COVID-19, pemirsa, Indonesia juga mengidentifikasi sejumlah penyakit baru hingga saat ini, seperti masalah kekurangan gizi atau stunting pada anak, cacar monyet, hingga gangguan ginjal pada anak. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik.
dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, permasalahan stunting menjadi perhatian serius pemerintah karena di mana angka kasus stunting pada tahun 2022 mencapai 21,6%. Hal ini turun dibandingkan 2021 pada angka 24,4%. Dan pemerintah sendiri, pemirsa, menargetkan penurunan stunting pada 2024 mendatang hingga 14%. Padahal idealnya target tersebut harus mencapai 3,8%. Nah pemirsa, selain itu Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan bahwa pada 2023 kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak 2010 lalu. Dan menanggapi hal tersebut, Komisi 9 DPR RI di sini meminta Kementerian Kesehatan untuk proaktif melakukan sosialisasi masif dan juga sistematis ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak mengenai bahaya diabetes. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pasca pandemi, Indonesia kini berada dalam bayang-bayang isu kesehatan anak, mulai dari kasus gagal ginjal akut, stunting, hingga masalah diabetes anak. Meski kasus gagal ginjal akut sempat mereda, sinyal waspada pemerintah sepertinya harus tetap menyala. Pasalnya, hingga Februari 2023 tercatat ada 326 kasus dengan 304 korban jiwa, termasuk 1 kasus terbaru di wilayah DKI Jakarta. Belum lagi masalah klasik kekurangan gizi atau stunting pada anak. Tahun 2022, rata-rata angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%, atau 1% di atas standar yang ditetapkan WHO sebesar 20%. Secara rata-rata, memang terhitung turun dari tahun sebelumnya. Namun, nyatanya masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang angka stuntingnya jauh di atas standar WHO.
Tak heran bila persoalan stunting mendapat perhatian serius dari pemerintah dan anggota dewan. Bahkan, Presiden Joko Widodo menargetkan persentase stunting dapat menurun di angka 14% pada tahun 2024 mendatang. Kemudian pada 2022 menjadi 21,6 dan target kita tahun depan 2024 harus turun menjadi 14%. Berkaitan dengan upaya menekan stunting, anggota Komisi 9 Elva Hartati meminta pemerintah melalui Satgas Stunting untuk lebih sering turun ke bawah. Kepala daerahnya turun dengan bidan desa, ibu-ibu PKK, kader KB itu harus benar-benar turun ke bawah untuk melihat stunting ini apakah sudah menurun apa enggak. Sekarang ada Satgas Stunting. Nah, mereka itu harus turun benar-benar memperhatikan, langsung mendatangi rumah-rumah penduduk. Kadang-kadang orang yang mana orang tua malu kalau mempunyai anak stunting. Itu kita harus benar-benar peran kepala daerah, kepala desa semua juga harus diberdayakan. Tak berhenti di situ, rentetan isu kesehatan anak bertambah menyusul meningkatnya kasus diabetes. Dari tahun 2010, kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut ada sekitar 1.600 anak yang terkonfirmasi mengalami diabetes. Hal itu mendapat respon cepat dari Komisi 9 DPR RI, yaitu dengan pembentukan panitia kerja untuk membahas makanan dan minuman yang layak dikonsumsi anak-anak. Nah, ini sedang kita rencanakan untuk dibuat panja sehingga kita tahu mana makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh anak-anak dan mana yang tidak boleh. Mana yang makanan yang mengandung gula tinggi yang harusnya itu tidak boleh diizinkan gitu ya, karena itu akan merusak, yang membahayakan dan kemudian menimbulkan penyakit diabetes. Kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah memang berperan penting dalam penanganan kesehatan di skala rumah tangga. Akan tetapi, peran itu tak akan maksimal apabila tidak didukung regulasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Regulasi, action, program, alokasi anggaran, ini penting. Alokasi anggaran itu harus benar-benar tepat sasaran. Kira-kira kebutuhannya apa, anggarannya di mana. Selama ini bukan berarti tidak tepat sasaran, tapi ada pos-pos yang krusial, pengalokasian anggarannya masih belum maksimal. Tepat di hari Selasa, 14 Februari 2023, Rancangan Undang-Undang Kesehatan resmi menjadi Undang-Undang Inisiatif DPR. Ada 6 poin penting yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Di antaranya, mengenai integrasi layanan kesehatan, kemudahan akses, hingga transformasi teknologi. Regulasi ini diharapkan memiliki taji untuk menangani berbagai isu kesehatan di Indonesia, tak terkecuali mengenai isu kesehatan anak. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Alfat, tahu nggak kalau Indonesia itu punya salah satu desa yang masuk kategori terbersih di dunia loh? Aku tebak ya. Di mana? Ada di Bali. Kok tahu sih? Iyalah, karena memang Bali itu tidak hanya identik dengan wisata alam pantai yang memanjakan mata ya, Lisa, dan juga ada pegunungan-pegunungan. Tidak hanya itu, namun di sana ada sejumlah objek wisata yang tersembunyi dan tidak diketahui wisatawan banyak nih. Nah, ini nih yang jadi bikin penasaran karena kita juga kalau ke Bali pasti kita udah banyak sekali nemuin pantai, gunung. Nah, tentunya pemirsa pengen tahu kan, ini ada salah satu desa pemirsa namanya Desa Panglipuran di Bali. Nah, ini tuh yang tadi saya sebut salah satu desa terbersih yang ada di dunia, Alfat. Tentunya pemirsa penasaran terkait dengan informasi Desa Panglipuran, tetap di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI.
dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, Alfat, tadi kita udah bahas tentang Bali dan memang pasti akan ada selalu hal menarik ya kalau kita berbicara dan mengulik sesuatu dari Bali. Nah, karena tentu pemirsa kita tahu bahwa kalau Bali itu cantik secara bentangan alam, apalagi ini kan Bali dikenal dengan Pulau Seribu Pura ya Alfat ya. Nah, tapi memang kalau kita ke Bali kayaknya ini kurang afdol kalau kita nggak nikmatin gimana hasil seni sama budaya yang ada di Bali tentunya ya. Nah ini nih salah satunya tadi yang saya sebut Alfat adalah Desa Panglipuran di Bali. Ya pemirsa, juga sebagai tambahan informasi bahwa Desa Panglipuran ini telah dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia dan juga menjadikan Desa Panglipuran ini terkenal di kalangan wisatawan. Dan tentunya pemirsa, kita patut berbangga prestasi yang diperoleh Desa Panglipuran ini menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Betul sekali Alfat. Nah tentunya kita penasaran dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak informasi seputar Desa Panglipuran dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Panglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Panglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Panglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia?
Selain desa Giethorn di Belanda dan desa Maulinong di India, nah kita patut bangga nih karena desa Penglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Penglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di desa Penglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di desa Penglipuran. Di desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Betul sekali Alfat, namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.